Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga sehat, tetap semangat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Muatan pelajarannya IPA. Nah, untuk anak-anakku semuanya yang sekarang duduk di kelas 4. Materinya bagian tumbuhan. Selamat belajar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Nah, sekarang mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama adalah buah. Kedua adalah bunga. Berikutnya, bagian tumbuhan ini adalah daun. Selanjutnya, yang ada di dalam tanah bagian tumbuhan ini yaitu akar. Kemudian, bagian tumbuhan berikutnya yaitu batang, dan terakhir adalah biji. Kita mulai penjelasan tentang bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama adalah buah. Buah berfungsi untuk melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Buah terdiri atas daging buah, kulit buah, dan biji. Bagian yang dimakan biasanya adalah daging buahnya. Nah, buah ada dua macam, yaitu buah sejati adalah buah yang berasal dari bakal buah. Contohnya buah mangga, buah jeruk, dan rambutan. Yang kedua adalah buah semu, yaitu buah yang berasal bukan dari bakal buah. Contohnya buah apel, buah nanas, dan jambu monyet. Bagian tumbuhan berikutnya adalah bunga. Perhatikan baik-baik gambar bunga sempurna atau bagian lengkapnya ya. Bunga merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Bagian 1 atau gambar yang ditunjukkan oleh angka 1 yaitu putik. Putik adalah alat perkembangbiakan betina. Putik akan diserbuki oleh serbuk sari, lalu mengalami pembuahan yang akan menghasilkan biji. Nomor 2 adalah mahkota. Mahkota yaitu bagian bunga yang berwarna, yang berfungsi menarik perhatian polinator. Polinator adalah hewan yang membantu penyerbukan pada bunga. Nomor 3 yaitu benang sari. Benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan. Gambar bunga yang nomor 4, bagian bunga ini yaitu bakal biji, yaitu tempat pembuahan. Selanjutnya, nomor 5 adalah kelopak bunga. Kelopak bunga yaitu bagian bunga yang berwarna hijau dan berfungsi melindungi bunga sebelum mekar atau bunga ketika masih kuncup. Nomor 6 adalah tangkai bunga yang berfungsi untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Dan tangkai bunga ini fungsinya juga untuk menempel pada batang. Bagian tanaman berikutnya yaitu daun.
Daun berfungsi untuk membuat makanan atau peristiwa fotosintesis, serta tempat keluarnya uap air dan oksigen. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut dengan klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun, tulang daun, dan helai daun. Berdasarkan tulang daun, dibedakan menjadi daun menyirip, menjari, sejajar, dan melengkung. Ini adalah contoh bentuk tulang daun menyirip, yaitu pada daun mangga. Selain itu, ada juga pada daun jambu. Ini adalah tulang daun menjari. Contohnya yaitu daun singkong dan daun pepaya. Yang ini adalah tulang daun sejajar. Contohnya yaitu pada daun pandan, daun suci, daun padi, dan daun jagung. Yang ini adalah tulang daun melengkung. Contohnya pada tanaman sirih dan tanaman eceng. Selanjutnya yaitu akar. Akar adalah bagian tanaman yang umumnya berada di dalam tanah. Akar berfungsi untuk mengokohkan tanaman, menyerap air dan mineral, dan tempat cadangan makanan. Berdasarkan bentuknya, akar dibedakan menjadi akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang merupakan akar utama yang tumbuh dari biji tegak ke bawah, dan dari akar utama keluarlah cabang akar. Contoh tanaman yang akarnya tunggang yaitu pada pohon mangga, kacang, dan jeruk. Akar serabut adalah akar yang keluar dari pangkal batang utama dan umumnya bergerombol sebagai pengganti akar tunggang yang tidak berkembang. Contoh tanaman yang akarnya serabut yaitu tanaman padi, jagung, kelapa, dan tebu. Selanjutnya yaitu biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping satu atau monokotil dan berkeping dua atau dikotil. Biji monokotil terdapat pada padi, jagung, pisang, tebu, salak, dan lain-lain. Biji dikotil pada tanaman jeruk, tomat, jambu, kacang, dan lain-lain. Perhatikan perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Pada monokotil atau yang berbiji satu, ini kotiledonnya ada satu. Dilihat dari tulang daunnya, pertulangan daunnya sejajar atau melengkung. Kemudian ini dilihat dari batangnya, kambium tidak ada, berkas pengangkut tersebar. Dilihat dari bunganya, bagian bunga kelipatan 3. Kemudian biji monokotil pada umumnya berakar serabut. Sedangkan pada dikotil atau dua kotiledon, daunnya bentuk tulang daunnya yaitu menyirip dan menjari. Pada batangnya ada kambium dan
berkas pengangkutnya melingkar. Dilihat dari bunganya, pada dikotil atau dua kotiledon, bagian bunga kelipatan 2, 4, atau 5. Sedangkan akarnya yaitu akar tunggang. Batang. Batang berfungsi tempat munculnya daun, mengedarkan air dan garam mineral dari akar ke daun, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Sebagai tempat cadangan makanan, dilihat dari jenisnya, batang ada 3 macam, yaitu batang berkayu, bertekstur keras, dan berkambium. Batang rumput tidak berkayu, tapi beruas dan berongga serta berumur pendek. Yang ketiga yaitu batang basah, bertekstur lunak karena mengandung air, mudah roboh dan patah. Terima kasih sudah setia belajar dengan Bu Ani. Semoga bermanfaat pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.